Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali teman-teman semua di kuliah dasar ilmu tanah di materi yang ketiga. Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pada pertemuan ketiga ini akan saya selenggarakan secara daring. Itulah kenapa saya siang ini membuat sebuah video pembelajaran yang menjelaskan materi ketiga ini. Untuk absensi nanti akan saya catat dari siapa yang mengisi kuis di akhir pertemuan. Saya catat paling lambat kuis ini harus diisi sampai jam 4 sore nanti. Nah, topik apa di pertemuan ketiga kita kali ini? Mari kita lihat ya. Ya. Jadi materi yang ketiga ini berjudul batuan dan tanah. Ini juga sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk materi yang ketiga ini kita akan belajar tentang batuan dan tanah. Nah, kita minggu lalu sudah belajar tentang profil tanah ya. Jadi profil tanah ini seperti apa? Jadi kalau kita misalnya melihat sebuah penampang melintang tanah, kita akan melihat lapisan-lapisan tanah seperti ini ya di gambar ya. Ini namanya profil tanah. Sedangkan pedon itu adalah daging tanah, polipodon adalah kumpulan dari daging tanah. Kalau daging tanah sudah sifatnya sudah 3 dimensi, berbeda dengan profil yang hanya 2 dimensi ini. Ketika kita melihat profil tanah, kita ini refresh pertemuan kemarin ya, akan melihat lapisan-lapisan tanah yang ada batas semu gitu ya antara lapisan itu. Misalnya ada warna yang agak terang atau warna yang lebih gelap. Nah, itu disebut horizon yang mungkin kita bisa jumpai di lapangan. Ada horizon O yang lebih banyak kandungan bahan organiknya, biasanya masih berupa serat-serat organik. Kemudian di bawahnya ada horizon A, kadang juga tidak ada horizon organik, langsung horizon A. Kemudian ada horizon B di bawahnya, horizon eluviasi. Jadi horizon B ini menerima sedimen dari lapisan di atasnya ketika dia ada hujan gitu ya. Kemudian air membawa masuk ke dalam tanah ya. Kemudian mungkin kalau kita mengambil tanah ya teman-teman, kemarin yang sudah melihat warna tanah, mungkin kita akan melihat ini ada partikel pasir ya, debu dan liat, serta mungkin bahan organik yang masih serat-serat terlihat gitu ya. Itu tanah. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, dari mana sebetulnya tanah ini? Tanah ini berasal dari batuan ya teman-teman. Jadi batuan-batuan itu akan mengalami pelapukan, menghasilkan partikel liat, debu dan pasir yang merupakan partikel yang dimiliki oleh tanah. Jadi berasal dari batuan pada awalnya yang terlapuk ribuan tahun bahkan jutaan tahun baru bisa menjadi tanah. Tanah ada di mana-mana, tergantung batuan induknya dia apa. Misalnya daerah-daerah sekitar pantai lebih banyak pasir karena memang bahan induknya berasal dari pasir. Wilayah-wilayah pegunungan mungkin akan berbeda lagi batuan induknya. Tetapi bagaimana sebetulnya dia tanah itu bisa terbentuk? Dan apa yang menyebabkan suatu tanah lebih produktif dibanding tanah lainnya? Karena di dalam batuan kita akan menemukan sebuah mineral. Nah, mineral inilah yang mengandung beberapa zat gitu ya, atau unsur hara yang apabila dia terlapuk menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Apa yang terjadi pada batuan di dalam tanah? Itu yang akan scoop yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke. Batuan atau rocks. Sebenarnya batuan ini apa sih? Seperti yang tadi saya sampaikan, batuan ini menghasilkan bahan mineral tanah. Jadi nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sifat fisik tanah yang meliputi tekstur tanah, struktur tanah, kemantapan agregat dan lain sebagainya. Kita akan belajar tentang pasir itu seperti apa, debu itu seperti apa, liat seperti apa. Tapi itulah yang merupakan partikel utama dari bahan mineral tanah. Nah, batuan ini mengalami pelapukan yang berada di dekat permukaan bumi menghasilkan partikel padatan tanah. Jadi yang berada persis di permukaan bumi ini menghasilkan partikel padatan tanah. Nah, batuan ini adalah mineral atau agregat mineral sebetulnya yang merupakan bagian penting dari bumi. Jadi kombinasi mineral. Mineral mungkin kita tidak mudah mengamati dengan mata telanjang ya mineral ini, tetapi kita bisa melihat dari tekstur, strukturnya batuan dan lain sebagainya, atau warna batuan dan lain sebagainya. Kita bisa melihatnya.
Batuan itu apa? Batuan adalah tubuh mineral yang ekstensif, tersusun dari satu mineral atau lebih dalam proporsi yang bervariasi. Mineral sendiri apa? Mineral adalah unsur dalam berbagai kombinasi yang membentuk batu pada kulit bumi. Mineral adalah campuran keras dari satu atau lebih 92 unsur. Bayangkan 92 unsur stabil di bumi. Rumus suatu mineral selalu sama dimanapun dia berada, tapi kita tidak akan secara mendalam mempelajari tentang mineral ini. Nanti kita akan menjumpai ya, kalau teman-teman misalnya mineral ini biasanya misalnya lihat ya, kita akan, dulu saya pernah belajar tentang mineralogi tanah ya, saya sangat waktu itu sangat senang gitu belajar tentang mineralogi tanah, dan salah satunya yang saya kagumi adalah mineral montmorillonite yang ada di partikel liat. Jadi di liat itu ada salah satu komponen mineral yang namanya montmorillonite, itu banyak dijumpai di wilayah-wilayah Tuban dan sekitarnya. Tandanya mineral liat montmorillonite ini adalah dia bisa mengembang dan mengkerut. Jadi kalau misalnya musim kemarau dia akan mengkerut. Jadi kalau tanahnya merekah-rekah banyak menghasilkan lubang di kanan kirinya, itu posisinya sedang mengkerut. Tapi ketika banyak air hujan dia akan mengembang. Tadinya terbuka ya, tanah-tanah yang banyak liatnya itu kan merekah gitu ya, bisa buka gitu. Nah itu kalau musim penghujan dia akan nutup dengan sendirinya. Itu biasanya kandungan partikel liat montmorillonite-nya tinggi. Jenis batuan berdasarkan asalnya ada 3. Yang pertama adalah batuan beku, yang kedua batuan metamorfik, dan yang ketiga adalah batuan sedimen. Batuan beku ini terbentuk dari magma yang membeku. Jadi di dalam gunung ya, gunung berapi, kita akan menemukan magma yang membeku, itu namanya batuan beku. Sedangkan batuan metamorfik adalah jenis batuan yang sudah mengalami kristalisasi dalam fase padat akibat panas dan tekanan. Bisa berasal dari batuan beku yang terkristalisasi misalnya. Kemudian ada yang ketiga adalah batuan sedimen, terbentuk dari partikel batu lainnya atau dari larutan. Jadi karena dia sudah tersedimentasi dari batuan jenis lainnya, baik metamorfik maupun beku. Batuan beku ya, itu sebenarnya batuan primer sekali yang sangat muda gitu, berasal dari magma yang dari gunung berapi mengalami pembekuan menghasilkan batuan. Nah, batuan dengan kristal besar mendingin lambat di bawah permukaan bumi, sedangkan batuan dengan kristal kecil itu mendingin lebih cepat di permukaan bumi. Sehingga kalau kita lihat di gunung berapi, ketika terjadi di daerah sekitar gunung berapi, di permukaan mungkin akan menemukan batuan yang lebih kecil daripada permukaan yang daripada bagian di dalam tanahnya di bawah permukaan bumi, akan lebih besar kita menemukan batuannya. Jadi itu batuan beku, teman-teman. Nah, batuan beku ini sangat homogen. Satu sisi permukaannya sama dengan sisi lainnya, jadi relatif warnanya ya sama seperti itu. Nah, batuan beku warna cerah misalnya seperti granit yang mengandung kuarsa, cenderung bersifat masam. Kemudian yang batuan beku yang berwarna gelap banyak mengandung senyawa besi dan magnesium, cenderung basah. Dilihat dari pH-nya ya. Nah, itu sebenarnya yang sangat mempengaruhi ketika dia terlapuk ya menjadi tanah, itu karakter dari mineralnya masih akan tetap terbawa. Ini contoh batuan beku. Kita tidak punya koleksi ini, tetapi untuk kampus-kampus ternama sebenarnya punya koleksi jenis-jenis batuan ini. Ada gabbro, basalt, obsidian, granit, rhyolite. Ini jenis-jenis batuan beku, teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan batuan metamorfis? Batuan metamorfis ini terbentuk melalui berbagai proses ya. Salah satunya adalah rekristalisasi. Jadi dia mengalami kristalisasi ulang, membeku ulang gitu ya. Maksudnya menjadi sebuah batuan ulang dalam bentuk padat karena adanya panas yang mungkin dipengaruhi oleh larutan kimia. Batuan beku, batuan sedimen, dan prametamorfis dapat menjadi batuan metamorfis. Jadi dia sumbernya bisa banyak. Ketika dia jenis batuan beku itu mengalami kristalisasi karena panas dan larutan kimia, bisa jadi menjadi batuan metamorfis ini. Nah, ini contohnya ada marmer. Mungkin teman-teman mengenal ya jenis tambang-tambang marmer itu sebetulnya adalah berasal dari batuan metamorfis. Slate, gneiss, quartzite, anthracite, coal. Sama teman-teman nggak usah menghafalkan ini ya, cukup tahu saja. Nah, selain beku dan
metamorfik, ada juga batuan sedimen yang terbentuk dari batuan beku dan batuan metamorfis maupun batuan lainnya. Tetapi dia mengalami disintegrasi atau pelarutan menghasilkan partikel yang terangkut angin atau air yang kemudian mengendap. Nah, ada proses di situ adanya pelarutan, jadi menghasilkan partikel yang terangkut air atau angin, mengalami pengendapan, sehingga dia disebut batuan sedimen. Contohnya adalah batu pasir. Batu pasir ini kita tidak tahu ya awalnya dia berasal dari jenis batuan apa, lalu kemudian dia terlarut ya, kemudian terangkut oleh angin atau air, kemudian mengendap di pinggir sungai misalnya, itu menjadi pasir, atau pinggir pantai misalnya menjadi pasir, yaitu batu pasir. Ada juga batu kapur. Batu kapur ini juga sebetulnya endapan yang awalnya jenis batuan apa gitu. Kalsit, halit, konglomerat, dan sert. Mungkin teman-teman yang banyak mengenal adalah batu pasir dan batu kapur itu tadi ya. Ini bukan pasirnya tetapi batu, jadi kumpulan dari pasir-pasir ini kalau dipecah-pecah ya bisa menjadi pasir, ada alatnya ya. Nah, ada juga selain jenis 3 batuan tadi berdasarkan asalnya, kita juga bisa menemukan sebuah batuan organik. Kalau batuan organik ini lebih disebabkan karena dia terbentuk dari pemadatan sisa-sisa tanaman. Jadi misalnya batu bara itu kan jenis batuan, tetapi dia berasal dari pemadatan sisa-sisa tanaman. Kalau teman-teman bisa lihat itu. Nah, Earth's surface is an open book. It tells you nearly everything. Jadi permukaan bumi ini adalah sebuah buku yang bisa dibuka gitu. Kita itu bisa melihat banyak hal gitu dari permukaan bumi. Jadi kita bisa menceritakan banyak hal dari permukaan bumi. Kalau kita lihat itu sangat, kita bisa mengidentifikasi apapun dari permukaan bumi. Kita hanya bisa melihat, oh jenis batuan ini, oh ternyata ini mengandung mineral ini, mengandung ini dan lain sebagainya. Itu bisa menceritakan banyak hal dari permukaan bumi ya. Nah, lalu kalau sudah tahu jenis batu bagaimana? Nah, batu ini akan melalui proses pelapukan menjadi tanah. Pelapukan ini adalah proses perombakan batu yang bisa terjadi melalui proses kimia atau dekomposisi dan mekanis atau disintegrasi. Nah, biasanya pelapukan batuan itu terjadi in situ. Jadi di tempat itu tidak diangkut ke tempat lain sehingga dia terlapuk gitu, tidak. Jadi jenis batuan misalnya di daerah gunung api, di daerah misalnya Probolinggo ya disitulah terjadi pelapukan batuan menghasilkan tanah-tanah jenis tertentu gitu ya. Tidak batu-batuan itu kemudian diangkut ke Tuban misalnya, kemudian di sini terlapuk. Oh, ini istilahnya bukan in situ kalau seperti itu ya. Nah, prosesnya adalah pelapukan yang hancur terus-menerus baik oleh proses fisika maupun kimia. Nah, pelapukan batuan ini yang menghasilkan bahan induk tanah. Jadi kalau pelapukan batuan kapur terus-menerus gitu akan melalui penghancuran baik fisika maupun kimia menghasilkan bahan induk yang memang banyak mengandung mineral berbahan kapur itu tadi gitu. Jadi tanahnya juga nantinya akan banyak komponen kapurnya itu tadi. Ini proses pelapukan itu baik kimia maupun fisika bisa terjadi bersama-sama ya. Kalau fisika itu lebih banyak proses memecahkan batuan sehingga menjadi serpihan yang banyak permukaan yang diekspos untuk pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini misalnya air dengan batuan kapur itu ada proses fisika hancurnya, tetapi ada juga proses kimia, biasanya menghasilkan panas atau apa, itu proses kimia. Nah, ini pelapukan fisika ada 6 proses: pembekuan dan pencairan, pemanasan dan pendinginan, heating and cooling, pembasahan dan pengeringan, wetting and drying, kemudian penghalusan atau pengasahan, grinding or rubbing. Ada proses juga dilapuk oleh organisme, ada organisme tertentu yang bisa melapuk batuan. Jadi kalau tanah-tanah teman-teman bisa melihat atau jalan gitu arah Bromo, itu teman-teman akan menemukan jenis kayak jamur dan paku-pakuan yang tumbuh di bebatuan. Itu sebetulnya dia melakukan proses pelapukan. Jadi organisme.
Ada juga proses pembongkaran atau unloading. Nah, ini pelapukan fisika itu penghancuran, batu menjadi pecah gitu. Tanaman membantu pelapukan, iya. Ada proses pembekuan dan pemanasan, pelapukan biologi misalnya akar tanaman tumbuh pada celah-celah batu. Ada proses pengelupasan batu dalam tanah kemudian terekspos keluar kena panas. Itu gambarnya, teman-teman bisa lihat. Ini akan share ya materinya di Google Classroom, jangan khawatir teman-teman. Ini ada proses pelapukan kimia. Batu terurai dengan komposisi kimia, misalnya ada air, tadi saya sampaikan untuk kapur misalnya ditambah air itu akan larut ya. CO2 yang larut dalam air hujan membentuk asam karbonat yang melarutkan batu kapur menjadi larutan kalsium hidrogen karbonat. Nah, ini proses kimia yang terjadi pada pelapukan batuan. Pelapukan kimia berjalan cepat pada batu kapur dibandingkan pada batu pasir dan dipacu oleh panas. Nah, ini proses pelapukan kimia berjalan cepat ya pada sisi batu tajam karena luas permukaannya besar dan volumenya sedikit, sehingga reaksi kimia bisa cepat. Kalau sudah tajam begitu biasanya terus kemudian akan menjadi agak bulat kalau sudah melalui proses pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini menghasilkan apa? Menghasilkan liat, teman-teman. Nah, liat ini kalau sudah ada liatnya biasanya tanaman bisa tumbuh dengan baik karena liat ini bisa sebuah partikel yang sebenarnya mengandung bahan organik dia dan mineral-mineral yang bisa bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Teman-teman kalau menanam tanaman di lahan yang pasir tok, debu tok dengan yang mengandung liat pasti akan tumbuh lebih baik di tanaman yang mengandung liat. Nah, campuran sisa vegetasi, liat, fragmen batu berukuran pasir dan debu ini menghasilkan tanah. Nah, nanti kita akan melihat ya di pertemuan berikutnya apa saja yang ada di dalam tanah, yaitu tadi salah satunya ya. Ini tanah dari batu kapur adalah tanah, ini mungkin yang akan kita jumpai ya di Tuban ya, tanah dari batu kapur beberapa karena kita berada di wilayah Pegunungan Kendeng Utara ya, jadi pastinya ya ada beberapa jenis tanah hasil pelapukan bahan induk batu kapur. Batu kapur ini adalah CaCO3. Nah, 30 cm tanah asli dari batu kapur dengan tambahan partikel tanah lain karena angin. Pastinya ya. Nah, apa yang menyebabkan warnanya agak gelap ketika tanah tersebut berasal dari batuan induk kapur yang kita lihat warnanya lebih cerah ya? Itu akar rumput biasanya memberikan warna lebih gelap. Itu tanah dari batu kapur. Masih proses pelapukan kimia yang terjadi umumnya tadi ya, pelarutan, ada hidrolisis, oksidasi. Pelapukan kimia cenderung melunakkan batu sehingga batu mudah hancur, itu pelapukan kimia. Contohnya tadi ya batu kapur ya. Nah, ini sehingga dikendalikan oleh iklim, misalnya ada air hujan yang mengandung asam atau panas gitu ya. Unsur iklim kita tahu radiasi surya menghasilkan panas, kemudian air hujan misalnya itu salah satu unsur iklim yang banyak membantu proses pelapukan. Nah, biasanya untuk daerah-daerah tropika seperti Indonesia ini yang panas dan lembab biasanya pelapukan berjalan lebih cepat daripada daerah-daerah yang dingin subtropis. Ini menghasilkan partikel tanah. Dengan melihat butiran pasir, kita dapat menentukan jenis batu yang telah melapuk secara fisik menjadi pasir. Bisa. Dari mana sebetulnya pasir itu? Jenis batuan apa yang tadinya terlapuk itu sebenarnya bisa diidentifikasi dari pasir ini. Selain pasir, ada juga debu yang menghasilkan tanah yang menjadi bagian dari tanah, maksud saya. Ukuran diameternya segitu, 0,05 mm ya sampai 0,002 mm. Kita akan belajar tentang pasir, liat dan debu lebih dalam di tekstur tanah nantinya. Nah, ini partikel liat, diameternya kurang dari 0,002 mm ya. Tanah liat ini memiliki kandungan liat yang tinggi, memiliki sifat unik, lengket ya, sangat lekat. Jika dibasahkan sangat keras jika kering, sangat lekat kalau basah dan sangat keras kalau kering. Itu jenis liat. Nah, apa yang sedang terjadi pada batuan dalam tanah? Batuan menunggu untuk dilapuk menjadi butir-butir pasir, kemudian menjadi butir-butir debu, dan akhirnya dilapuk secara kimia menjadi partikel liat jika proses pelapukan terjadi pada waktu dan lingkungan yang tepat. Saya pikir itu materi yang ketiga kita, teman-teman ya.
Mohon maaf memang tidak bisa ini apa kita sampaikan melalui Zoom, tapi ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Linknya saya share di Google Classroom. Silakan dikerjakan paling lambat jam 4 sore ini ya. Jadi silakan segera cek. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.